Sampaikan pada pertemuan kemarin ya. Bicara tentang sosiologi pendidikan, maka body of knowledge-nya, jadi intinya ya, core-nya itu adalah pendidikan. Nah, kemudian kita meminjam perspektif, meminjam cara pandang, yaitu sosiologi. Jadi seperti itu ya poinnya. Jadi kalau teman-teman mau lihat ya seperti ini modelnya ya. Jadi manusia itu kan ada punya banyak ilmu ya, punya banyak ilmu. Kalau dia makhluk historis, ilmunya sejarah. Kalau dia makhluk hukum, nah gitu. Kalau dia mau lihat, jadi ilmu-ilmu ini kan perspektif ya, cara pandang. Maka kalau kita misalnya mau bilang apa namanya pendidikan, sosiologi pendidikan, berarti kita mau melihat pendidikan ya dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, ya kayak gitu. Oke. Nah, tujuan dari kita belajar pendidikan, hubungan antara pendidikan, kebudayaan dan peradaban, sebetulnya kita ingin melihat jejaring ya, melihat jejaring bagaimana pendidikan itu hadir dan kemudian bagaimana apa hubungannya pendidikan dengan kebudayaan, kemudian bagaimana kemudian pendidikan dan kebudayaan tersebut kemudian membentuk suatu peradaban ya. Nah, jadi seperti itu. Saya akan memulai dari sini, teman-teman. Ya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga kita bisa banyak berdiskusi. Hal pertama yang harus kita pahami dulu adalah apa yang saya tampilkan di sebelah kanan saya ini. Manusia. Manusia dalam perspektif sosiologi itu dibagi ke dalam dua domain, ya. Domain yang pertama manusia sebagai individu, ya. Nah, domain yang kedua, manusia sebagai masyarakat. Jadi manusia itu dilihat itu dalam dua domain itu ya. Dilihat dan melihat dirinya. Domain yang pertama itu individu, yang kedua masyarakat. Jadi ada yang sifatnya melihat aku dan ada yang sifatnya melihat kita. Aku berarti individu, kita berarti masyarakat. Nah, dua hal ini harus seimbang ya. Aku dan kita, individu dan masyarakat, tunggal dan jamak, ini harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang akan terjadi deviasi ekstrim, ketimpangan ekstrim. Contoh misalnya ya dalam konteks ini, kalau manusia itu terlalu dominan individunya, kalau manusia itu terlalu dominan individunya, maka manusia akan menjadi egois. Gitu ya. Kalau manusia itu dominan individunya, aspek individunya, maka dia akan menjadi egois dan dia akan melakukan dia akan apa ya? Dia itu akan menuntut orang untuk memahami dirinya, bukan sebaliknya. Menuntut dirinya untuk bisa memahami orang lain. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya gini, pokoknya orang-orang itu harus memahami saya, bukan saya harus memahami orang lain. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau individu itu berarti ke situ, selalu melihat kepada diri ya, semacam self parametric gitu ya. Ukurannya adalah dirinya. Kemudian yang kedua, sebagai masyarakat manusia itu kalau dia terlalu berat ya kepada aspek kemasyarakatannya, maka yang terjadi adalah hal-hal yang sifatnya privasi pada individu itu menjadi apa namanya? Menjadi hilang atau terkikis ya, seperti itu. Hanif, saya lihat apa yang Hanif lakukan, Hanif. Oke, jadi sebagai individu dan sebagai masyarakat ya, seperti itu. Jadi kalau terlalu berat atau condong betul kepada masyarakatnya, maka yang terjadi adalah hilangnya privasi pada manusia. Seperti itu, ya.
hilangnya privasi. Jadi seolah-olah bahwa urusan pribadi orang itu jadi urusan orang lain. Contoh misalnya yang sekarang terjadi untuk kasus Kaisang gitu ya, itu kan sebetulnya urusan pribadi aja, itu urusan keluarga. Kenapa jadi urusan orang se-Indonesia, ya kan begitu ya. Atau misalnya untuk kasus, banyak lah ya, yang seharusnya itu selesai itu di keluarga gitu ya, atau di pribadi. Tapi kemudian karena masyarakat kita itu mengedepankan komunalitas, maka bawaannya itu pengen banget gitu ya tahu sama urusan pribadi orang, dan bawaannya pengen banget gitu kita ikut campur jauh dan dalam kepada urusan pribadi orang. Nah, jadi makanya itu berat ke individu itu nanti dia menjadi egois, berat banget ke masyarakat juga itu menjadi offside ya. Kita terlalu ingin masuk pada urusan orang lain padahal itu adalah urusan privat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bicara tentang aspek manusia tadi itu yang sebelah kanan ya. Nah, kemudian kita lihat ke sebelah kirinya ini. Ini adalah hal-hal yang kemudian mempengaruhi manusia, ya, hal-hal yang mempengaruhi manusia sebagai individu dan atau yang mempengaruhi manusia sebagai masyarakat. Yang pertama itu adalah environment atau lingkungan. Teman-teman, kenapa saya menggunakan istilah environment bukan ekosistem, ya? Kalau sebetulnya dua-duanya diartikan sama dalam bahasa Indonesia, artinya lingkungan, environment atau ekosistem. Tapi secara makna saya memberikan pemaknaan yang berbeda, ya kan? Kalau bicara tentang ekosistem itu seperti apa adanya, dia sifatnya deskriptif. Jadi lingkungan apa adanya, gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan istilah environment, maka selain aspek lingkungan yang apa adanya, lingkungan biotik, abiotik, lingkungan sosial, ya kan, uh, tapi juga yang masuk juga aspek suasana dan makna di dalam itu, ya, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ekosistem itu kan berarti misalnya bertetangga, rumah Salsabila Janah dengan rumah Muhammad Faisal itu bertetangga. Nah, itu kita lihatnya sebagai sebuah ekosistem, ya. Tapi kalau misalnya mereka sebagai tetangga, mereka menjalin hubungan yang sangat baik. Kalau Muhammad Faisal keluar rumah dan dia melihat Salsabila misalnya sedang ada di depan rumah lagi ngasih makan kucing misalnya, atau ngasih makan, oke lah kalau Salsabila kan hobinya ekstrim ya, bukan kucing yang dia piara misalnya krokodil gitu ya, buaya gitu ya, lagi ngasih makan buaya, kemudian Faisal, hai Salsabila, gimana kabarmu hari ini? Aku izin ya mau berangkat kuliah dulu, sampai jumpa, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah suasana yang dibangun dalam sebuah ekosistem itu. Maka itu yang saya sebut sebagai environment, ya, suasana. Saya menekankan aspek suasana dalam membahas tentang environment ini. Nah, kemudian yang kedua yang mempengaruhi manusia selain environment itu adalah kebudayaan. Saya mau katakan begini, itu istilah kebudayaan kalau kita pecah, kita bongkar ya, di dalamnya itu sebetulnya hal yang paling subtil dari kebudayaan itu adalah action, tindakan. Ya, action atau tindakan. Ketika seseorang menyikapi sesuatu, ya aksi reaksi ya, bertindak terkait dengan sesuatu, maka ketika dia bertindak seperti itu adalah tindakan. Kalau satu kali itu namanya tindakan, action. Kalau kemudian dia mengulangi itu namanya repetition, pengulangan tindakan. Misalnya gini, hari ini ketika aku bertemu dengan bapak guru atau ibu guru, aku bersikap ramah kepadanya sehingga bapak dan ibu guru merasa menjadi senang kepadaku. Nah, gitu kan? Besoknya dia ulangi lagi ketika bertemu dengan bapak ketika si siswa ini ketemu dengan bapak atau ibu guru, ya, maka dia bersikap ramah lagi. Assalamualaikum bapak, assalamualaikum ibu, nah, misalnya kayak gitu. Dan kemudian respon si guru kembali baik kepada dia gitu ya.
Nah, itu namanya repetition. Karena ketika diulangi responnya itu bagus, positif dari orang di luar dia, dalam artian ini adalah guru ya, pihak lain di luar dia dalam artian ini guru, maka esoknya dia ulangi. Pengulangan yang sering itu kemudian kita sebut sebagai habituation. Habitus artinya pembiasaan. Jadinya terbiasa. Ya. Action menjadi repetition. Repetition menjadi habituation. Pembiasaan. Nah, teman-teman, kalau dia baru sebatas action and repetition, itu belum disebut sebagai budaya. Kenapa? Karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbentuk habituation, maka dia disebut sebagai culture atau tradition. Tradisi. Ya. Nah, jadi kalau dibilang eh mahasiswa anak ini 4I ya? 4 apa sih? 4J, Pak. 4J. J ya, 4J. Misalnya gini, anak-anak 4J mah ramah-ramah. Nah, kalau ada misalnya ada anak dari kelas lain bilang, kamu punya teman nggak di anak 4J PGSD? Anak PGSD 4J itu ramah-ramah anaknya ya. Ketika mereka bilang mereka ramah-ramah, itu karena anak 4J membiasakan sikap hidup ramah tamah gitu. Atau sebaliknya, negatif. Dalam sebuah dalam sebuah percontohan yang negatif misalnya gini, eh, eh, anak 4J mah rusuh. Misalnya gitu ya. Anak-anak 4 PGSD 4J mah rusuh tahu. Nah, kenapa? Karena dia melakukan pembiasaan untuk rusuh. Ketika ada dosen rusuh, nggak ada dosen lebih rusuh. Ketika berdua-duaan lebih rusuh lagi misalnya. Ya seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik, enggak sih. Ini mah rusuhnya rusuh seru, bukan rusuh kriminal ya. Kalau 4J mah insya Allah. Nah, jadi poinnya seperti itu. Ya. Jadi konsep kebudayaan akhirnya melekat kepada seseorang sehingga kemudian menjadi karakter orang tersebut. Ya. Disinilah kemudian kita mau bilang bahwa kebudayaan akan membentuk karakter. Ya. Kan kita suka mendengar tuh dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, kebudayaan membentuk karakter suatu bangsa. Nah, pertanyaannya kemudian proses action, proses repetition dan kemudian nanti berubah menjadi habituation yang kemudian menjadi tradition itu gimana caranya? Caranya lewat pendidikan. Hanya ada satu cara untuk membentuk kebudayaan. Cara tersebut namanya pendidikan. Saya ulangi, cuma satu cara, yaitu lewat pendidikan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, pendidikan yang seperti apa yang membentuk kebudayaan? Nah, nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan ya. Tapi saya mau bilang begini, kebudayaan itu cuma dibentuk oleh satu-satunya cara, yaitu lewat pendidikan. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian selain environment and culture, environment and tradition, ya, aspek yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat adalah sosial system atau sistem sosial. Seperti itu, ya. Kenapa kemudian sistem sosial itu mempengaruhi? Karena sistem sosial ini memberikan identitas kepada seseorang. Ya, contoh sistem sosial itu adalah orang tua dan anak. Orang tua adalah orang dewasa yang ada di dalam suatu keluarga. Anak-anak adalah orang yang belum dewasa yang ada di dalam suatu keluarga. Itu kan sistem sosial. Dari sistem sosial itu kemudian muncul status. Status. Status sebagai ayah, status sebagai ibu, status sebagai anak. Di dalam anak juga ada, kalau untuk di anak, status sebagai kakak atau status sebagai adik.
Kalau untuk di orang tua, status sebagai suami, status sebagai istri. Karena status tersebut, maka kemudian muncul ya hak dan kewajiban, peran dan fungsi pada manusia. Status melahirkan peran dan fungsi, termasuk juga melahirkan hak dan kewajiban pada manusia. Nah, aspek environment, culture, and social system ini yang kemudian ketika dia berkelindan dengan aspek individu dan masyarakat, maka akan kita pahami dalam sebuah cerita besar namanya hubungan antara pendidikan dengan kebudayaan dan peradaban. Ya, jadi big picture dari ini adalah hubungan pendidikan membentuk kebudayaan, kebudayaan membentuk pendidikan. Bagaimana kemudian pendidikan dan kebudayaan membentuk peradaban, dan bagaimana peradaban kemudian melanggengkan pendidikan dan kebudayaan. Jadi memang sifatnya resiprokal, timbal balik. Ya, sifatnya timbal balik. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya mau menjelaskan yang aspek environment and culture tadi. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kenapa saya memilih istilah environment? Karena saya menghendaki ada suatu suasana dalam lingkungan, bukan hanya lingkungan deskriptif seperti itu. Pendidikan itu mencakup 3 aspek. Ada aspek formal, ada aspek non formal, ada aspek informal. Formal itu misalnya pendidikan di sekolah. Non formal misalnya pendidikan di keluarga. Informal misalnya pendidikan di masyarakat. Kenapa kemudian anak-anak itu ada di tengah segitiga ini? Karena anak-anak memang berada di 3 pusat pendidikan itu. Ya, trisentrum pendidikan atau tripusat pendidikan. Keluarga, masyarakat, dan sekolah. Teman-teman, dalam aspek dalam tripusat ini, pendidikan itu bekerja, membentuk kebudayaan. Contoh misalnya ketika manusia baru lahir. Ketika manusia baru lahir, maka sekolah pertama bagi manusia itu adalah ibunya. Ya, maka ya itulah seperti misalnya di dalam hadis itu disebutkan ya al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ya, seperti itu. Dia menjadi madrasatul ula atau sekolah pertama. Kenapa? Karena ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anak. Maka kemudian kalau misalnya kita mencermati ada seorang anak misalnya yang bersikap lemah lembut kepada orang lain, bisa dipastikan orang tuanya atau ibunya itu bersikap lemah lembut kepada anaknya. Atau misalnya seorang anak bersikap kasar kepada orang lain, bisa dipastikan ya kan, coba lihat bagaimana orang tuanya mendidik anak. Jangan-jangan orang tuanya mendidik anaknya atau ibunya mendidik anaknya itu ya dengan kasar sehingga anak tersebut bersikap kasar juga kepada orang lain. Ingat, anak adalah cermin dari orang tua karena anak belajarnya dari orang tua, bukan dari yang lain ya. Jauh sebelum si anak itu belajar lewat YouTube, TikTok, atau medsos dan lain sebagainya yang dianggap itu mempengaruhi perilaku anak, jauh sebelum itu sebetulnya perilaku orang tua lah ya yang membentuk anak. Kalau orang tuanya main handphone melulu, ya jangan salahkan anak kalau anaknya main handphone terus. Ya, orang tuanya aja nggak kenal waktu menggunakan handphone untuk bermedsos ya. Ya, maka jangan pernah salahkan anak ketika anak kemudian kecanduan bermedsos ketimbang dia berinteraksi physically dengan orang-orang di dalam keluarga. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana keluarga. Kemudian setelah si anak mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pendidikan di keluarga, maka kemudian secara non formal ya, kemudian si anak melangkah ke dunia yang lebih luas, yaitu masyarakat. Di masyarakat ini sifatnya natural sebetulnya. Masyarakat itu natural banget. Jadi si anak ketika berhadapan dengan masyarakat,
dia akan ketemu dengan karakteristik orang lain, the other, karakteristik orang lain. Misalnya gini, kalau di rumah mungkin dia merasakan hal yang baik-baik saja. Misalnya dari ayah, dari ibunya, dia akan merasakan baik-baik saja. Tapi ketika dia sudah berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan teman sebayanya, dia ketemu, oh ternyata tidak semudah itu memiliki sesuatu. Misalnya kalau di rumah kan dia tinggal bilang sama orang tua, ayah beliin aku mainan dong, atau kepada ibunya, ibu beliin aku mainan dong. Ternyata ketika berhadapan dengan masyarakat, dia ketika menghendaki sesuatu, dia nggak bisa bilang kepada temannya, beliin aku mainan dong, nggak bisa, ya kan? Nah, maka yang bisa dilakukan kedua apa? Negosiasi, misalnya minjem. Boleh nggak kalau aku pinjem mainan kamu? Nah, minjem dalam konteks ini adalah belajar negosiasi dalam aspek sosial ya. Ini adalah belajar negosiasi. Maka kemudian kalau seorang anak ya dikerem terus di dalam rumah, ya tidak dikenalkan dengan masyarakat yang sangat natural seperti itu, maka si anak itu cenderung naif, dia polos. Ya, dia nggak tahu bahwa di masyarakat itu, nah ingat, mungkin pertemuan kemarin sudah saya sampaikan kepada Anda, manusia itu adalah monodualis. Dia butuh orang lain, ya. Manusia kan makhluk sosial. Manusia itu butuh orang lain. Tapi orang lain itu dalam pandangan manusia itu monodualis. Teman sekaligus lawan, partner sekaligus kompetitor. Ya, itulah manusia dalam perspektif manusia, manusia lain dalam perspektif manusia. Contoh misalnya Anissa Ramadhani ketika melihat Bayu Megaputra misal, ketika melihat Mas Bayu, eh, Mbak Anissa itu membutuhkan Mas Bayu dalam hubungan sosial, butuh dia, ya. Tapi ketika Mbak Anissa membutuhkan Mas Bayu, seketika itu pula Mbak Anissa akan melihat Mas Bayu itu dalam monodualisme tadi. Dia bisa sebagai partner kalau kebetulan kepentingannya sama. Bisa menjadi kompetitor kalau kebetulan ini pesaing. Ya misalnya bersaing dalam belajar. Wah, nilai aku 80. Oh, ternyata Bayu Mega nilainya 81. Wah, aku nggak boleh kalah nih. Nah, dari situ muncul kemudian konsep fastabik, ya, konsep berlomba-lomba atau kalau dalam bahasa Inggrisnya competition, ya, persaingan. Nah, seperti itu, ya. Tapi ya, apakah itu sesuatu yang wajar, yang lumrah dalam hubungan sosial di masyarakat? Tentu saja itu adalah sesuatu yang wajar, yang lumrah dalam hubungan masyarakat. Justru menjadi naif kalau kita melihat bahwa dunia itu baik-baik saja seperti di film Doraemon. Enggak, ya. Dunia itu kita akan menghadapi absurditas, absurd ya. Absurd, kadang kita menghadapi ironi ya. Tidak seperti di dalam film, misalnya bahagia itu adalah kalau dapat pasangan yang ganteng atau dapat pasangan yang kaya atau dapat pasangan yang apa, enggak juga. Kaya tapi mudah memindahkan cintanya ke lain hati juga repot ya kan. Nah, misalnya gitu. Atau tampan tapi kemudian ya dia nggak bisa bertanggung jawab misalnya ya, nggak bisa bertanggung jawab. Ya itu kan yang disebut dengan ganteng doang ya kan, tanggung jawab nggak bisa ya, tanggung jawab renggang misalnya atau apalah gitu ya. Nah, kemudian di masyarakat, kemudian di sekolah. Di sekolah yang diperoleh oleh si anak itu adalah pendidikan yang formal. Ingat tadi, di keluarga dia dapat pendidikan non formal. Artinya nggak ada kurikulum di keluarga ya, nggak ada kurikulum. Pokoknya pembelajarannya, setiap interaksi adalah pembelajaran. Kalau di masyarakat sifatnya informal. Kalau dia masuk ke dalam masyarakat, dia dapat pendidikan. Kalau dia nggak masuk ke masyarakat, dia nggak dapat gitu ya, informal. Kalau di sekolah, dia sifatnya formal. Masuk nggak masuk, apa ingin atau tidak ingin dia belajar, ketika dia masuk ke sekolah, dia wajib belajar, harus belajar. Jadi nggak bisa semau-maunya ya di sekolah, karena di sekolah itu sistem pendidikannya formal. Kalau di masyarakat kan informal. Kalau kita mau, maka kita silakan gabung, gaul, ikut ngeriung misalnya ya
dalam suatu komunitas sosial atau lain sebagainya. Maka gaul. Kalau nggak mau, maka dia nggak dapat pendidikan. Itu yang disebut informal. In itu masuk ya di dalam. Tapi kalau di sekolah, itu sifatnya formal. Anda mau belajar atau Anda tidak mau belajar, ketika Anda masuk ke dalam sekolah, Anda harus belajar. Kenapa? Karena formal, tidak informal. Nah, begitu ya. Makanya di sekolah karena dia sifatnya formal, maka disusun kurikulum untuk membentuk manusia. Setidaknya susunan kurikulum itu mencapai 4 kemampuan atau yang kemudian kita kenal dengan istilah 4 kompetensi inti 4 KI. Ya, contoh di sekolah. Yang pertama harus didapat oleh seorang anak ketika dia sekolah, yang pertama adalah kompetensi spiritual, religius. Kompetensi itu. Kenapa? Karena tujuan pendidikan di Indonesia itu yang pertama adalah membentuk atau mencetak manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Itu dalam undang-undang Sisdiknas loh begitu. Tujuan pendidikan kita. Sebuah tujuan yang mencapai langit. Kalau di Amerika nggak ada itu, ya. Di Amerika, di Inggris itu nggak ada. Tapi di Indonesia ada. Jadi tujuan pendidikan itu iman dan takwa. Maka iman dan takwa oleh karena itu pendidikan di sekolah harus memperkuat manusia ya, memperkuat siswa agar dia semakin yakin sama Allah. Nah, kalau dia sekolah makin gak yakin sama Allah, itu salah. Karena apa? Karena membelakangi kompetensi inti yang pertama, KI 1 ya. Makin gak yakin. Atau yang kedua, aspek takwa. Ya, takwa itu kan kata dasar dari takwa itu artinya takut ya. Takut. Kemudian secara istilah takwa itu kan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kan kayak gitu ya. Berarti kalau kayak gitu kan takwa itu poinnya adalah kita harus berbuat baik dan kita harus menjauhi keburukan, menjauhi perbuatan buruk. Nah, itu KI pertama. Itu di sekolah. Siapapun mau atau tidak mau, dia harus diajarkan itu. Kenapa? Karena dia formal. Gitu ya. Kecuali kalau di masyarakat informal. Mau silakan pelajari, tidak mau ya sudah jangan masuk ke masyarakat kan gitu. Nah, kemudian KI 1 itu, KI 2-nya apa coba? Scientific paradigm ya. Kemampuan scientific. Kenapa? Karena kita tahu di masyarakat itu ada banyak jenis pengetahuan. Ya, ada pengetahuan saintifik, pengetahuan keilmuan, ada pengetahuan yang sifatnya mistik ya. Ya kayak gitu. Nah, contoh misalnya di tengah-tengah masyarakat, kalau dia jualan martabak. Kalau dia jualan martabak, dia terdidik secara saintifik, maka supaya dia bisa meningkatkan penjualan martabaknya, dia akan berinovasi pada marketingnya, atau pada brandingnya, atau dia berinovasi pada rasa dan bentuk dari martabak itu. Ya, ditambah keju atau mungkin ditambah apa segala macam gitu ya. Nah, itu kalau pakai ilmu, kalau pakai sains ya. Tapi kalau yang dipegang oleh masyarakat itu adalah pengetahuan mistik, maka ketika dia jualan martabak, bukannya dia mengubah strategi marketing, bukannya dia berinovasi dalam citra dan rasa, yang terjadi apa? Dijampe-jampein itu martabak supaya orang lain kepelet ya. Sehingga dia nggak bisa setiap dia lihat martabak itu seperti melihat makanan yang paling enak di dunia. Jadi diguna-guna gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau masyarakat itu pengetahuan yang dipegang sama masyarakat adalah pengetahuan mistik. Bisa dibayangkan betapa berantakannya kebudayaan dan peradaban kita. Nah, maka sekolah KI yang kedua, kalau yang pertama tadi spiritualitas, KI yang kedua itu adalah scientific, ilmu pengetahuan, sains. Ya, supaya enggak main dukun, ya. Misalnya jatuh cinta sama Gustina Larasati dan ingin menikahi Gustina Larasati. Bukannya dia memperbaiki penghasilan kan
saya teringat nih kata-katanya dari Bang Ridwan Kamil ya, Kang Kang RK ya. Dia suka bilang begini, bagi seorang pria ya kan, berusahalah Anda supaya sukses dan berpenghasilan bagus. Karena kalau laki-laki itu sukses dan berpenghasilan bagus, maka keburuk-rupaan itu bisa dimaklumi katanya. Jadi kan bahasanya Kang RK itu bahasanya itu pakai bahasa Sunda ya. Jore kata dia. Amun sia beunghar ya gitu ya. Kalau kamu kaya, jore sia bisa dimaklumi lah gitu ya. Bisa dirumahsakeun, jeleknya bisa dimaklumi gitu ya. Gimana para perempuan setuju atau tidak? Gitu ya. Setuju ya? Ya tampang-tampang kobra mah bisa dimaklumi lah, yang penting, urusan sandang pangan papan, nggak sampai kekurangan. Nah, misalnya kayak gitu ya. Betul nggak ya? Setuju ya? Seperti itu. Jadi kalau ganteng doang ditanjakan pas turunan nggak ganteng, nah itu nggak bagus gitu ya. Nah itu sekolah. KI 1 spiritualitas, KI 2 apa tadi, scientific ya. Yang ketiga itu, emosi ya, sosial mohon maaf. Yang ketiga itu adalah kompetensi sosial. Karena banyak orang yang pinter, tapi dia tidak bisa bersosialisasi ya. Nah ini bahaya, pinter nggak bisa bersosialisasi, bahaya. Kenapa? Karena dia nggak bakalan sukses dalam hidup dia. Biar bagaimanapun hidup manusia itu bersosialisasi. Nggak bisa dia ngumpet sendirian ya, nggak bisa ngumpet sendirian. Setidaknya dia bersosialisasi lewat medsos. Nah, kalau dia nggak bisa bersosialisasi, posting asal posting sama segala macam itu di akhir di akhir waktu bisa menjadi masalah buat dia itu. Misalnya dia ngeposting apa, nah kalau ada yang nggak suka, akhirnya bisa mengalami gugatan pidana itu dengan UU ITE. Nah, kemarin saya habis ngawal UU ITE tuh ya, pasal 27 pada UU ITE itu bisa memenjarakan orang sampai 12 tahun. Sama dengan hukum pidana pembunuhan itu, 12 tahun. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ada yang 9 tahun apa hukuman pidana maksimalnya itu. Nauzubillah, jangan sampai. Kemudian yang terakhir selain spiritual, scientific, sosial, yang terakhir adalah skill ya. Skill itu bicara tentang bisa. Ya, dari tidak bisa menjadi bisa. Contoh, tadinya nggak bisa nulis jadi bisa nulis. Itu skill ya. Tadinya dia tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Itu skill. Dari tadinya dia tidak bisa eh, menghitung menjadi bisa menghitung, itu skill ya. Nah, itulah sekolah. Sehingga kemudian apa yang diajarkan di sekolah, di rumah dan di masyarakat seharusnya itu sinkron dan saling mendukung, supporting satu sama lain. Jangan sampai pendidikan di keluarga bertolak belakang dengan pendidikan di sekolah. Karena kalau bertolak belakang siswa jadi bingung. Saya harus mengikuti pendidikan yang mana. Gitu. Atau misalnya begini, pendidikan di sekolah dan di keluarganya udah tipenya A. Di masyarakat, lingkungan sekitar masyarakatnya itu suasananya itu B, environment-nya B. Maka dalam konteks seperti itu, ya, kalau bicara tentang memilih, kita sebaiknya keluarga itu pindah rumah ya, untuk mencari lingkungan sosial masyarakat yang mendukung aspek pendidikan di keluarga dan pendidikan di sekolahnya. Seperti itu, ya. Makanya kan ada orang yang kemudian pindah ya, hijrah karena pendidikan. Dia dia ingin pendidikan formalnya dengan pendidikan informalnya di masyarakat nyetel, nyambung, dan kemudian sehingga pendidikan di keluarganya pun bisa sinkron. Maka ada yang kemudian memilih untuk pindah rumah dan lain sebagainya. Jadi begitu ya konsep dasarnya ya. Kenapa orang kemudian bisa pindah ya? Dia mencari ini. Kayak saya orang Bogor. Tapi karena saya ingin sekolah di Jakarta, misalnya karena yang saya tahu pendidikan di Jakarta itu banyak variasinya dan bagus-bagus ketimbang pendidikan di kampung saya yang boro-boro nggak ada kampus gitu ya, kecuali di kota ya ada IPB, Institut Pertanian Bogor.
maka ya saya ke Jakarta. Nah, itu dalam rangka bagaimana mengkalibrasi ya agar diri saya itu sesuai dengan eee, ling sesuai lingkungan pendidikan yang saya harapkan dengan apa yang saya cita-citakan itu, gitu ya. Nah, seperti itu poinnya. Baik, teman-teman. Nah, di sekolah terjadi proses. Tadi ya, karena sekolah itu pendidikannya formal, maka ada beberapa proses di sekolah. Yang pertama adalah riset, ya. Diatur ulang di sekolah itu. Makanya sekolah itu punya peran untuk melakukan riset terhadap anak, ya. Diatur ulang anak itu. Tadinya itu anak makannya pakai tangan kiri, diatur ulang. Adek atau anakku ya atau Ananda ya, itu kalau makan itu harus menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena ya apa, tangan kanan itu adalah tangan yang sopan, ya tangan yang baik. Atau kalau mau pakai pendekatan agama kan di hadis begitu ya. Hadis Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa makan harus menggunakan tangan kanan?" Rasulullah jawab, karena setan makannya pakai tangan kiri. Nah, gitu ya. Itu contoh riset. Kemudian ada setting. Setting itu pengaturan ya. Setelah di-riset, ya di-setting ya. Karena riset itu kembali ke nol, kembali kepada sebuah situasi yang standar, maka kemudian di-setting agar dia menjadi menjadi lebih baik. Proses setting itu lewat apa? Lewat setup. Mengatur agar dia lebih tinggi, lebih cocok, lebih relevan dan sebagainya. Ya. Setelah di-setup, maka kemudian di-update di sekolah, ya, diperbaharui. Dari tadinya belajar di rumah kan cuman a, i, u, e, o, bata, barok, Nadia, Basna, misalnya kayak gitu. Nah, di-update di sekolah. Mulai dia bisa membaca, ini tembok berwarna putih. Nah, kayak gitu. Kalau di rumah 1 tambah 1 sama dengan 2, di sekolah di-update ya. 236 ditambah 371 sama dengan berapa? Di-update ya. Dan akhirnya ketika dia berhasil mengalami proses updating, maka secara otomatis dia upgrade, naik kelas. Naik kelas yang dimaksud di sini bukan hanya dari kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3 ya, tapi juga upgrade dari sisi kualitas diri. Mungkin itu teman-teman. Nah, akhirnya ini slide terakhir saya. Akhirnya kemudian setelah proses-proses itu terjadi ya antara pendidikan, kebudayaan dan peradaban itu terjadi, maka kemudian muncullah peran sosiologis tujuan sosiologis dari pendidikan itu ya. Purpose of education yang pertama adalah to fulfill a social function, untuk mengisi fungsi sosial. Contohnya misalnya seorang guru. Anda tidak akan dipercaya oleh masyarakat menjadi guru SD kalau Anda tidak pernah belajar jadi guru SD. Nah, gitu. Kenapa Anda kuliah di PGSD? Supaya nanti ya masyarakat percaya bahwa untuk mengajarkan anak SD itu adalah Anda. Itu adalah social function. Mustahil kita mau naik pesawat yang pilotnya belum pernah sekolah penerbangan. Ya, siapa yang mau, ya kan? Tapi kita akan percaya aja nih, meskipun kita nggak kenal sama pilotnya, ketika kita naik pesawat, kemudian di pesawat itu ada orang menggunakan seragam pilot, kita tenang aja, tenang. Kenapa? Alhamdulillah pesawat ini yang bawanya adalah pilot, bukan sopir angkot, nah, misalnya gitu. Ya jadi tenang. Nah, kenapa masyarakat jadi tenang anaknya disekolahkan di SD? Ya karena gurunya adalah Anda. Anda yang belajar menjadi guru SD. Nah, itu adalah social function. Ya, bisa dipahami ya social function. Kemudian yang kedua, purpose of education in sociology ya kan adalah to resolve social conflict, untuk memecahkan konflik sosial. Ya, karena kalau enggak pernah enggak, jadi suatu masyarakat yang tidak terdidik, bawaannya itu kalau udah berkonflik itu bawaannya tiji tibeh, mati hiji, mati kabeh. Yang kemudian dalam peribahasa kita kenal apa? Menang jadi Kalah jadi abu, menang jadi arang. Kenapa ada prinsip menang jadi abu, kalah jadi arang? Karena masyarakatnya tidak terdidik.
You know lah, masyarakat yang tidak terdidik itu dia akan mengedepankan cakar dan emosi ketimbang logika, ya. Nah, kalau orang yang pinter, dia kalau toh misalnya dia harus melakukan sesuatu yang keji dan batil gitu ya, tentu saja dengan bentuk bentuk kejahatan kerah putih, kejahatan yang cerdas. Misalnya dia dengan melakukan apa, atau dia akan memukul dengan meminjam tangan orang. Dia bisa menyiksa orang, dia bisa membuat orang menderita secara sah. Misalnya apa? Korupsi. Korupsi itu adalah kejahatan kerah putih, kejahatan cerdas, kejahatan dengan ilmu. Nah, begitu contohnya ya. Nah, to resolve social conflict ya. Jadi kalau ada teman-teman kita ya yang bawaannya kalau emosi bawaannya hayang gelut wae, ngajak gelut wae gitu ya, bawa pokoknya gelut ya kan. Ah, itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda apa? Dia kurang terdidik atau bahasa orang Cisaladanya, bahasa orang kampung sayanya kurang ngajar, kurang ajar. Ya, kayak gitu. Kemudian ada yang ketiga itu adalah to socialize student into society. Ya, berarti untuk mendidik mendidik siswa agar dia bisa bersosialisasi di dalam masyarakat. Itu tadi. Percuma pendidikannya tinggi tapi senyum sama tetangga aja nggak bisa. Nah, itu percuma. Percuma uang banyak, sekolah sampai S3 ya kan, tapi hanya untuk urusan markirin mobil aja nggak punya tenggang rasa. Mobil diparkirin di depan pintu rumah orang, ya. Di mana otaknya? Di mana perasaannya, ya kan? Jadi kalau misalnya Mas itu hati apa roti buaya ya? Kok kayaknya anyep banget sih? Nah, gitu ya. Nggak tahu diri, pintu rumah orang dihalangi oleh mobilnya, ya. Mampu beli mobil tapi nggak mampu bersimpati sama tetangga. Repot, ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada diskusi, saya persilahkan. Tafadol, kalau ada. Ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Nggak apa-apa. Kang izin bertanya. Silakan Mbak Siva ya. Syafira, Kang. Syafira. Syafira, punten. Silakan Mbak Syafira. Jika ada orang di suatu masyarakat yang terlalu melihat dirinya sebagai aku atau melihat dirinya sebagai kita, itu bagaimana sih Kang sikap terbaik kita sebagai individu lain atau sebagai masyarakat? Terima kasih Kang. Sama-sama. Saya tulis dulu ya. Syafira R ya. 4C betul kan ya? Itu untuk egoisme, kok edo sih? Egoisme atau komunalitas. Ini kan dua-duanya jadi nggak bagus ya. Terlalu individualistik jadi egois, terlalu komunalistik membuat hak-hak pribadi jadi hilang gitu ya. Nah, bagaimana? Pertanyaannya apa tadi Mbak Safira? Saya jadi lupa tuh. Pertanyaannya apa? Bagaimana mendidik supaya seimbang ya? Iya, enggak. Bagaimana tanggapan kita, Kang, sebagai individu lain atau sebagai masyarakat lain? Jika ada yang egois atau komunalitas. Oke. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Itulah mengapa di sekolah, ya, di sekolah kita diajarkan tentang, nah ini dia nih. Ini sosiologi nih. Di sekolah kita diajarkan tentang ini mouse-nya keyboard-nya kayaknya baterainya mau habis saya nih. Saya ngetik jam berapa ya kan muncul hurufnya jam berapa ini. Sebentar ya Mbak Syafira. Peran dan mungkin sambil saya bacakan saja. Peran dan fungsi. Ya, itu kan kita di sekolah diajarkan peran dan fungsi. Kemudian di sekolah juga kita diajarkan hak dan kewajiban. Nah,
Belajar tentang peran dan fungsi, itu belajar tentang aku dan kita. Saat ini kita lagi kuliah nih. Saya, Mubarak Ahmad, memperankan diri dan memfungsikan diri sebagai dosen. Nah, Mbak Safira saat ini memperankan diri dan memfungsikan diri sebagai mahasiswa. Dalam konteks ini sebetulnya ada relasi sosial nih kita nih lagi begini nih. Maka ketika ada sesuatu yang kemudian keluar dari jalur itu, misalnya gini, saya punya hal pribadi Mbak Safira, contoh ya, contohnya saya itu ya seneng main musik Mbak Safira. Tapi kemudian kalau saya sambil ngomong, sambil ngajar Anda gitu ya, saya sambil ngegonjreng, main gitar nggak puguh lagu, kecuali kalau gitar itu jadi media ya. Tapi kalau saya ngegitar nggak puguh lagu, kemudian keinian, kan Mbak Safira akan memandang saya, ini gimana sih? Dia mau ngajar apa mau ngamen? Kan begitu nanti jatuhnya. Ya, begitupun mahasiswa. Ya, ketika dia tidak menjalankan peran dan fungsinya, kita kan juga akhirnya jadi bertanya, ini dia itu lagi belajar apa lagi ngapain sih? Begitu kan? Paham? Maka itu di sekolah kan diajarinnya. Sehingga kemudian dia bisa menempatkan diri. Aku sebagai individu atau aku sebagai masyarakat. Saya itu kalau lagi mandi, saya lepas pakaian Mbak Safira. Saya lepas pakaian kalau lagi mandi. Kenapa? Karena mandi adalah urusan privat saya. Urusan pribadi saya. Tapi kemudian kalau ada yang merekam saya lagi mandi, ya kalau laki-laki sih jarang yang nonton ya rekamannya. Tapi kalau perempuan lagi mandi direkam, diviralkan, maka yang pribadi berubah menjadi yang publik. Maka apa yang terjadi? Malu, ya kan? Nah, maka peran dan fungsi ini penting, ya. Kemudian hak dan kewajiban. Hak sebagai aku dan hak sebagai kita apa? Itu ada batasnya, ya. Batas dari hak seseorang adalah hak orang lain. Kalau Mbak Safira merasa berhak untuk nyetel lagu nyetel lagu sekarang lagi rame itu gak mau gak bisa gelai ya misalnya gitu ya. Itu udah ada lagu dangdutnya kan ya. Meskipun nggak enak kalau saya sih ngedengarnya nggak begitu enak gitu tapi kan bisa atau yang viral lah terpesona, aku terpesona, udah kayak tentara mau apa tentara pulang pelatihan gitu ya. Itu hak Safira, hak Mbak Safira untuk menyanyikan itu keras-keras. Tapi ingat, ada hak orang lain untuk hidup tenang, nggak diganggu dengan kebisingan. Nah, maka batas antara hak kita dengan hak orang lain itu batasan dari hak seseorang itu adalah hak hak orang lain. Dan kewajiban seseorang itu adalah sesuatu yang membuat dia mendapatkan hak tersebut. Maka kewajiban. Contoh, ya Mbak Safira, ketika Mbak Safira itu wajib kuliah PGSD supaya Mbak Safira berhak ya berhak menyandang status guru SD. Ingat tadi peran di masyarakat. Masyarakat nggak bakalan percaya kalau nggak bakalan mau diajar anaknya sama Mbak Safira kalau Mbak Safira itu bukan lulusan PGSD. Sama seperti kita ya itu tadi saya pilot, saya nggak bakalan mau naik pesawat kalau ya pilotnya nggak pernah sekolah pilot atau sekolah pilotnya misalnya nilainya C semua atau D semua ya mata kuliah tentang take off D, mata kuliah landing D, ya mata kuliah flyingnya C. Mana mau saya ya kan kacau ya kan berarti kalau mata kuliahnya C berarti dia cuma bisa flying doang lagi terbang. Nanti gimana kalau itu mau mendarat? Anda mau menyerahkan hidup Anda pada seseorang yang tidak ahli? Naudzubillah min dzalik. Nah, itu hak dan kewajiban. Pilot kan nggak langsung bisa terbang. Dia harus belajar dulu, harus co-pilot dulu dan sebagainya. Nah, itu Mbak Safira. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi itu? Menyikapi itu dengan memahami peran dan fungsi, memahami hak dan kewajiban. Itu perspektif sosiologinya ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau ada yang lain? Pak, Ya, saya. silakan. Pak, saya mau tanya. Pak. Silakan, Mbak Salsabila Jana. Oke. Jadi kan di pendidikan itu ada 3 aspek ya Pak. Ada formal, non formal, dan informal. Sedangkan
pendidikan tuh ada panti asuhan, panti jompo, itu termasuk pendidikan mana? Formal, non formal, apa informal? Kan panti asuhan, panti jompo gitu. Ya jatuhnya jadi pendidikan informal kalau di dalamnya ada pendidikan. Kalau di Oh gitu. dalamnya ada aspek pendidikannya yang disengaja ya, eh, maka itu menjadi informal. Sama seperti lembaga yang lainnya. Nah, seperti itu. Berarti non formal itu kayak gimana ya, Pak? Non formal. Ya, baik sebentar. Ini kok saya ngetik jannah aja lama banget ini. Masya Allah ya. Sebentar. Ini ada problem di keyboard saya. Oke, Pak. Boleh izin bantu jawab nggak, Kang? Silakan, Nanda. Kalau menurut Nanda sendiri, kalau pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang biasanya. Contohnya kayak di luar sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, itu menurut Nanda non formal. Kayak les non formal. Sekian, Kang. Oke, terima kasih. Atau mungkin saya minta tolong sama siapa gitu menjadi notulen saya ya yang bertanya dan pertanyaannya minta tolong diketikkan ya karena saya ini kesulitan ini ngetik nulis salsabila janah ini ibu-ibu udah beranak lagi ya kan ini belum ya. Coba Kang, saya udah request remote Kang. Saya coba bantu Kang. Oh gitu. Saya klik ini ya, Faisal ya, approve ya. Iya Pak. Kita ketik salsabila janah. Coba Sal. Udah Pak. Waduh, berarti saya dihack ini sama Faisal ya. Oke. Faisal IT, Pak. Oh gitu, emang dia biasa gitu dia. Ya. Maaf, saya bilang tadi gimana pertanyaannya? Dia bertanya tentang pendidikan di panti jompo, panti asuhan itu. Ya itu tadi yang Nanda sampaikan itu, ya. Pendidikan di panti jompo dan panti asuhan termasuk pendidikan yang mana? Formal, non formal, atau informal? Terus jelaskan non formal itu seperti apa gitu. Nah itu seperti tadi yang disampaikan oleh Nanda itu udah pas itu, ya. Dia untuk mengganti dia non, ya. Sifatnya seperti itu, ya. Nah, tapi dia memang ada struktur iniannya. Cuman kalau panti jompo mah bukan masuk ke kategori pendidikan Mbak Salsabila. Kalau panti jompo mah kan untuk orang-orang tua ya. Itu mah jatuhnya tempat penampungan. Ya, penampungan pembinaan. Kalau pokoknya bahasa berbau panti gitu, Pak. Berbau panti gitu. Ya, tapi juga enggak semuanya Mbak Salsabila. Panti pijat gimana? Di mana pendidikannya panti pijat? Ya kan? Seperti itu. Ya. Enggak semua yang namanya panti itu buat pendidikan, ya. Faisal tuh yang pernah kali tuh nggak salah nauzubillah ya, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Masih bisa lah dikerok sama temen ya. Hidupnya sebatang kara sebenarnya kayak gitu contohnya. Ya sebatang kara berarti gitu. itu ada jompo, ada tua. Kalau di panti asuhan ada pendidikan. Ada ya. Iya, oke. Nah, dia statusnya non formal. Ya, sama-sama. Statusnya non formal, sama seperti di rumah. Ya, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Saya, Pak. Silakan. Bagaimana cara Iya, Pak. Bagaimana cara kita membatasi diri kita, aku sebagai aku, kita sebagai kita, terutama di media sosial. Sekarang kan lagi banyak banget tuh, Pak, masalah-masalah pribadi tuh di-upload di media sosial, kayak upload status hari ini apa-apa gitu. Bagaimana cara kita untuk membatasi hal seperti itu? Itu tadi sama seperti jawaban saya kepada Mbak Safira, ya. Di sekolah kan kita diajarkan peran dan fungsi sosial. Bagaimana kalau menjadi diri sedang sendiri, bagaimana kalau istilahnya gini, kalau aku menjadi aku harus melakukan apa?
Kalau aku menjadi kita, kita harus melakukan apa? Kan gitu, ya. Jadi itu kan peran dan fungsi, itu kan sosiologi, ya. Jangan sampai ketika sedang bersama kita, perilakunya aku, ya nggak jelas, ya. Lagi ngeriung, ngumpul, malah dia asik sendiri dengan handphonenya. Nah itu yang disebut kita rasa aku. Nah gitu ya, kita rasa aku. Jadi peran dan fungsi, kemudian memahami hak dan kewajiban. Ingat loh, bermedsos pun meskipun itu adalah hak kita untuk memposting atau mengupload sesuatu, tapi kita juga mengizinkan orang lain untuk berhak mengomentari. Ketika kita mempublikasi itu, maka itu akan membuka hak orang lain untuk mengomentari. Apalagi kolom komennya diaktifkan. Kecuali kolom komennya tidak diaktifkan. Maka orang hanya diizinkan untuk melihat, tapi tidak berpendapat. Nah, seperti itu Mbak Wahyu. Ya, selebihnya jawaban saya sama seperti menjawab Safira. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya mungkin kalau masih ada, silakan. Kang, boleh pakai bahasa simpelnya aja nggak, Kang? Kayak Oke, berarti silakan. kita harus Silakan, tahu diri. Mas Nanda. Ya, silakan. Mas Kita Nanda harus tahu ditulis diri. Mas Faisal, ya. Ya, kita harus Diulang. tahu diri, tahu batasan. Jika bersosmed, open minded. Ya. Open minded itu apa sih? Saya nggak iniannya. Open minded itu yang seperti apa, Mas Nanda? Boleh nggak kritik, tapi kalau dikritik balik, terima dengan pikiran terbuka. Oh, kalau itu maksudnya, saya pikir juga nggak bisa ditafsirkan begitu, Mas Nanda. Soalnya saya pernah menghadapi istilah open minded untuk orang yang, ini contoh ya Mas Nanda. Jadi tentang hubungan asmara, bahkan ke hubungan seks. Jadi gini, jadi ini emang brengseknya laki-laki ketika ngegombalin perempuan ya. Jadi ketika dia bernafsu ingin menjinahi si perempuan itu, ya. Kemudian ketika si perempuannya menolak disebut open minded dong. Nah, itu apaan maksudnya menyebut open minded? Terus kalau misalnya kita menjaga martabat, kalau perempuan menjaga martabat perempuan, menjaga harga diri perempuan, itu disebut close minded gitu ya, pikirannya tertutup. Ah, misalnya gitu. Atau kalau tadi misalnya open minded, mungkin yang saya maksud mungkin itu tadi ya, dia berpikir fleksibel gitu ya, berpikir adaptif gitu ya. Mau mengkritik atau mau dikritik itu kan juga sebetulnya ada etika dalam media sosial itu. Jangan sampai kemudian kita menghilangkan aspek etika untuk kemudian kita melakukan kritik dan lagian untuk apa juga melakukan kritik, toh pada prinsipnya apa ya, bahasanya mungkin gini ya, serius banget sih menanggapi sesuatu yang sifatnya sebetulnya itu arbitrer gitu ya, gitu. Kecuali memang kalau kritik kayak kasus apa ya, nih contoh kasus apa, Perapatan 01 ya, yang lagi viral tentang video porno, video perjinahan seorang anak di, kalau nggak salah di Provinsi Banten itu ya. Dalam konteks seperti itu, dia melakukan perzinahan, si remaja itu melakukan perzinahan di pinggir jalan, itu salah. Tapi si perekam, ketika dia merekam itu juga salah. Karena kalau melihat sesuatu yang kayak gitu, harusnya kan dicegah. Betul nggak? Dicegah. Ini malah dibiarkan. Dia cuma merekam dan kemudian memviralkan. Itu udah ketahuan banget itu. Ketika dia mentransmisikan itu berarti dia mengupload kemudian dilihat oleh orang lain, itu jelas banget pasal 27 UU ITE itu udah siap itu ngegembok kakinya itu yang memviralkan video itu. Kenapa kemudian misalnya kasus Gisel juga yang dicari adalah yang memviralkan yang mengupload, ya mengunggah dan memviralkan itu. Karena memang UU ITE yang dikejar itu bukan hanya pelaku tapi juga yang mentransmisikan, termasuk yang menyimpan. Nah, hanya saja kan polisi kemampuannya tidak secanggih polisi di negara lain ya. Polisi di kita itu misalnya
sampai bisa mendeteksi siapa yang nge-save video itu. Ya, kalau semua yang nge-save video itu kemudian juga dipidanakan, saya kayaknya ada berapa ribu orang Indonesia hanya untuk satu kasus Gisel, ada berapa ribu orang Indonesia bisa dipenjara itu. Ya, misalnya kasusnya kayak gitu. Mungkin itu ya Bang Nanda ya. Terima kasih Bang Nanda. Betul, tadi penyederhanaan konsepnya saya setuju. Hanya saja tadi aspek open minded yang dimaksud saya harus luruskan bahwa open minded yang dimaksud itu mungkin poinnya adalah berpikir terbuka agar dia bisa fleksibel dan adaptif mungkin ya. Tapi kalau berpikir terbuka semau-maunya dia ngekomentarin orang, saya pikir itu tidak etis. Tidak etis. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu ya teman-teman. Ada 3 yang merespon. Terima kasih kepada Bang Faisal yang sudah bersedia nge-hacking saya gitu ya. Baru kali ini saya ridho di-hacking oleh Bang Faisal ya. Kalau udah kayak gini saya tak kuasa dengan tangan saya. Kalau Bang Faisal nulis di situ barok jelek, akan muncul barok jelek di depan Anda semua gitu ya. Ya terima kasih Bang Faisal, hacker yang baik ya atas ini semua. Mungkin itu ya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya semuanya. Iya Pak, Kita makasih juga Pak. ya Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PUBG nggak, Ki? Naski, mana kamu Naski? PUBG nggak, Ki? Ajam kemana Ajam? Nggak ada anta Ajam. Ayo kita battle Naski. Wah, anak KG. Gak mau, nyerah gue nyerah. KG lawan anak IP. PUBG nggak, Ki? PUBG, nggak ngerti. Ya udah, oke. Cabut nih orang. Ayo Jam. Tahu lah, mana lah. Tahu Ajam sih. Enggak, gue beneran. Ayo. Nih. Widih. Enggak lah. Ntar abis itu aja. Ntar Jam. Abis itu aja Jam. Gue pukul lu. Maghrib aja. Maghrib, anjir. Gue lu salah. Gue kemarin udah main sama Kamil. Pas wirausaha aja, bego. Gila wirausaha 9 cuy. Santai aja makanya sambil nunggu setengah jam lah. Kayak nggak ada besok aja bang. Kelas karyawan, Cuk. Gue ke wirausahaan nggak di jam. Lu di mana? Gue di Perasaan kosong dah. aja udah. Gue di anjir. Dia kosong lah. Kemarin kosong. Kemarin 4 kosong. Apa dosennya nggak masuk, males katanya. Nah ini diganti jam 9. Dosennya pesulap, bego. Dosennya males, kata dia. Ya udah ganti hari aja, ya udah ganti hari. Terus kapan kayaknya Mem Nova deh. Nggak disuruh ganti dosen, Jam. Ya Mem Nova ininya. Lu sama Mem Nova? Jam? Iya, Mem Nova gua. Ajan. Udahlah, live. Live ada ya. Nanti masuk lagi. Oke. Dadah. Yo guys, PUBG. PUBG. Bye PUBG, bye. Sakit aja mata gue main PUBG. Download dulu aja, Ray. Download dulu aja. Kan lu nyari musuhnya. Takut minus mata gue main PUBG. Mainnya santai aja makanya, gak usah deket-deket. Ya dekat juga mau jauh juga musuhnya kecil, bego. Kan Ya, ngeker gak usah nih, detail. musuhnya dari jarak berapa meter. Mata gue sakit banget anjing. Gak usah detail bet, carinya yang depan muka aja warnya. Gue juga gak bisa nyari-nyari musuh yang jauh-jauh.
Nunggu Orang- ditembakin dulu ya. Nah iya, orang gue nyari yang deket aja kagak bisa anjay. Sakit aing. Mata gue ngeliatnya, aduh gila. Temen gue di bawah gue tembak-tembakan, gue masih nyari musuh di atas. Masih repot Temen gua- ngurusin senjata aja ya, Mil ya. Dengar Temen suara gua doang ya. mati, gue baru temen gue mati. Gue baru turun, ceritanya mau nolongin, ya gue ditembak lah, mana gue tahu. Nanti. Gitu mulu gue kalau main PUBG cuy. Aing main PUBG bingung lu Oh, main main. PUBG bangke. Yuda. Ya mainnya gitu-gitu doang, ngekill bot doang, bye. Aing bot ngedikil aja. Yalah main lah malam lah, party kita berempat. Gas bisa. Jam tuh. berapa nih? Ya jam 8 aja kan. Itu 8:30. Jam 8 Iya. tuh terlalu nanggung, Sal. Main gituan tuh 10 menit lebih ya. Ya udah atau nggak pas 30 anjay pas kalau di bapaknya Angel. masuk aja. Kecuali lu langsung mati. Abis itu aja mendingan apa? Abis kewirausahaan. Habis wirausaha kayak sih cuma bentar doang. Iya mang, perkenalan. Udah ya, maghrib Yaudah, nih, cuy. Lip. Ya, Nanti malam ya guys ya. ya oke gas. Ngapain? Ya, bye. Ya. Assalamualaikum.